Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah film yang lagi viral saat ini, yaitu Vina Sebelum 7 Hari. Film ini diangkat dari kisah nyata. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Vina adalah seorang gadis cantik yang berusia 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, sementara ibunya memilih menjadi TKW di Malaysia. Vina saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Vina sekolah di salah satu SMA di Cirebon. Dia memiliki sahabat dekat yang bernama Linda. Linda sendiri memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Sementara itu, ada seorang pemuda yang bernama Egi. Ayah Egi berprofesi sebagai anggota polisi. Egi memiliki kekasih satu sekolah dengan Vina. Saat Egi menjemput pacarnya, dia sempat-sempatnya menggoda Vina dan memberikan sepotong es krim kepada Vina. Sang pacar yang bernama Tika tidak terima Egi telah menggoda Vina. Saat di sekolah, dia bersama dengan teman-temannya melakukan perundungan terhadap Vina dengan cara menempelkan permen karet ke rambut Vina. Kejadian itu tidak hanya sekali, Tika bahkan melabrak Vina saat di toilet sekolah. Namun, Vina memberanikan diri untuk melawan perundungan itu dengan cara menyiram air kepada mereka. Sementara itu, Vina tidak menceritakan kejadian perundungan itu kepada sahabatnya. Dia memilih curhat kepada neneknya. Cantik jadi kutukan. Ada yang gak suka sama kamu? Namun, Vina meyakinkan neneknya bahwa dia bisa menghadapi para pelaku perundungan kepadanya. Ngelawan. Hingga suatu hari, Vina dan Linda membicarakan geng motor yang semakin meresahkan di kota Cirebon. Saat itu, ada teman laki-laki mereka yang bernama Lukman, mengaku terpaksa ikut bergabung dengan geng motor agar tidak diganggu oleh anggota geng motor. Pada suatu hari, Vina berhasil menjadi juara dalam lomba modeling di kota Cirebon. Egi yang selalu memperhatikan gerak-gerik Vina, dia diam-diam memendam perasaan suka kepada Vina. Namun Vina tidak menggubrisnya. Pada suatu hari, Vina dan Linda nongkrong di sebuah kafe. Sementara di tempat yang sama, Egi juga tengah nongkrong bersama anggota geng motornya. Dia memanggil dan memaksa Vina untuk ikut bergabung bersamanya. Namun Vina dengan tegas menolaknya. Egi yang masih penasaran dengan Vina, dia terus berusaha untuk mendekati Vina. Hingga pada suatu ketika saat Vina masuk ke toilet wanita di sekolah, diam-diam Egi masuk ke dalam toilet itu dan menggoda Vina dan memaksanya. Vina berusaha berontak hingga akhirnya Vina meludahi Egi dan Vina pergi meninggalkannya. Kejadian itu membuat Egi sakit hati dan menaruh dendam yang mendalam kepada Vina. Dan itulah menjadi awal malapetaka buat Vina. Suatu malam, Vina dan Linda tengah asik menikmati pertunjukan tari topeng di alun-alun kota Cirebon. Kakaknya berniat untuk menjemput Vina. Namun tiba-tiba ban motornya bocor. Karena itulah Vina memilih ingin naik ojek saja. Tak lama kemudian, teman laki-laki Linda yang bernama Deden datang bermaksud untuk menjemput Linda. Saat itu, Deden bersama temannya yang bernama Zaki. Linda menyarankan Vina untuk ikut bersama Zaki karena kebetulan Zaki sudah mengenal Vina. Sembari Zaki mengantarkan sebuah paket, akhirnya Vina menuruti saran Linda untuk berboncengan dengan Zaki. Saat Vina berboncengan dengan Zaki, tiba-tiba ada sekelompok geng motor membuntutinya. Ternyata mereka adalah Egi bersama dengan teman-temannya. Egi menyusun rencana memberikan pelajaran kepada Vina yang telah berani menolak cintanya dan meludahinya. Hingga akhirnya sampai di flyover Kepompongan, mereka dipukul dengan balok kayu hingga mereka terjatuh dan terkapar di aspal. Mereka pun dianiaya dengan brutal. Egi membenturkan kepala Vina ke motornya. Vina dan Zaki yang sudah tidak berdaya dibawa ke tempat yang sepi, yaitu markas geng motor mereka. Di markas geng motor itu, mereka menyeret tubuh Vina dengan kejinya.
Mata Vina ditutup dengan ikat pinggang dan dia disetubuhi secara bergilir oleh Egy dan teman-temannya. Sementara Zaki yang sudah tidak berdaya dipaksa untuk menyaksikan aksi bejat mereka. Tak sampai di situ saja, kaki Vina dilindas oleh motor yang dikendarai oleh Egy, hingga akhirnya Vina dan Zaki mati secara mengenaskan. Setelah Vina dan Zaki dinyatakan tidak bernafas, para pelaku membuat suatu alibi untuk menghilangkan jejak dari aksi keji mereka. Mereka membuang 2 korban beserta motornya di TKP awal, tepatnya di jembatan flyover Kepompongan. Jadi, mereka berdua seolah-olah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Keesokan harinya, mayat Vina dan Zaki ditemukan oleh warga di flyover Kepompongan. Menurut penyelidikan awal polisi, kematian Vina dan Zaki diduga akibat kecelakaan tunggal. Keluarga Vina sangat syok mendapat kabar kematian Vina secara tiba-tiba. Ayah dan kakak Vina datang ke TKP flyover Kepompongan. Keluarga Vina sangat bersedih yang mendalam atas kematian Vina yang sangat mereka cintai dan sayangi itu. Sementara itu, ada seorang pemuda yang bernama Dani. Dia seorang jurnalis sekaligus konten kreator yang mengelola kanal YouTube. Dani yang ikut melihat ke TKP, dia terlihat sangat tertarik untuk meliput peristiwa tragis ini. Dani pun meyakini tewasnya Vina dan Zaki bukanlah kecelakaan tunggal. Dia curiga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi Vina. Dia berusaha mencari tahu berbagai fakta untuk mengungkap kematian Vina. Sementara itu, nenek Vina terlihat berduka dan bersedih yang mendalam atas kematian cucu yang sangat ia sayangi. Dia berusaha mengikhlaskan musibah yang terjadi pada Vina. Saat memandikan jenazah Vina, nenek mendengar suara permintaan tolong arwah Vina. Rasa curiga mencuat kala mendapati lengan dan kaki cucunya patah dengan luka yang menganga. Mendengar kabar Vina tewas, Linda sebagai sahabatnya dihantui rasa bersalah. Karena pada malam jahanam itu, dia telah menyarankan Vina untuk pulang naik motor bersama Zaki. Linda enggan hadir di pemakaman Vina. Linda terus menyendiri di dalam kamarnya, hingga akhirnya arwah Vina hadir dalam mimpi Linda. Sementara itu, Dani yang terus mencari fakta-fakta mengungkap penyebab kematian Vina yang sangat misterius itu. Dani yang sudah kenal dengan bibi Linda, dia mendapatkan informasi bahwa Linda dan Vina pernah berkunjung ke salon bibinya untuk melakukan perawatan rambut Vina. Setelah itu, sang bibi memberikan nomor HP Linda kepada Dani, dan Dani langsung menemui Linda ke rumahnya. Linda dalam kondisi mulai stabil dan mulai menerima kenyataan atas kematian sahabatnya. Dani mulai menanyakan banyak hal terkait Vina. Linda memberikan informasi tentang sahabatnya itu. Hingga akhirnya Linda menyebut nama Egy sebagai anggota geng motor yang menaruh perasaan cinta kepada Vina. Sementara Egy terlihat sangat ketakutan atas kematian Vina. Dia terus dihantui oleh arwah Vina. Orang tuanya yang merupakan seorang anggota polisi yang mengetahui Egy terlibat dalam peristiwa itu bermaksud untuk memindahkan Egy untuk kabur ke Jakarta. Sementara Dani menuju ke alun-alun kota Cirebon untuk mencari informasi mengenai anggota geng motor. Dia mendapatkan titik terang setelah salah satu pedagang memberikan informasi mengenai lokasi markas geng motor itu berada. Hingga akhirnya Dani menemukan lokasi geng motor itu yang sudah ditinggalkan para anggotanya. Di hari ke-6 setelah kematian Vina, keluarga Linda mendadak menghubungi keluarga Vina dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya. Dalam kejadian itu, tiba-tiba saja Linda mengalami kerasukan arwah Vina dan menceritakan secara detail bagaimana kecelakaan tersebut bermula. Arwah Vina mengungkapkan bahwa saat itu ia dan Zaki diserang 11 anggota geng motor sampai ke Jalan Layang Talun. Disinilah Vina mulai disiksa secara brutal. Terungkap pula Vina sempat diperkosa oleh Egy dan teman-temannya.
Ironisnya, salah satu dari pelaku adalah sosok Egy yang ternyata pernah menyimpan perasaan kepada Vina. Arwah Vina mengatakan bahwa Egy sebagai otak pembunuhan Vina saat ini tengah kabur ke Jakarta. Kakak Vina merekam suara Linda yang kesurupan arwah Vina. Setelah itu, dia menghubungi Dani. Dani kemudian memosting suara arwah Vina yang merasuki tubuh Linda mengenai pengakuan penyebab kematian Vina. Akhirnya, postingan tersebut viral di media sosial. Dengan berbekal informasi itu, polisi memanggil keluarga Vina untuk menindaklanjuti dan mengungkap penyebab kematian Vina. Polisi meminta izin kepada keluarga Vina untuk melakukan otopsi jenazah Vina untuk memastikan penyebab kematiannya. Dengan berat hati, keluarga pun setuju. Jenazah Vina diotopsi. Saat proses otopsi, Linda kerasukan arwah Vina lagi. Ternyata Vina belum bisa pergi dengan tenang karena masih ada behel dan rambut sambung palsu yang belum dilepas. Karena sebelum kejadian mengenaskan itu, Vina pergi ke salon Tante Linda untuk memasang rambut palsu. Setelah dilepas, arwah Vina pun keluar dari tubuh Linda dengan sendirinya. Setelah otopsi dilakukan, ternyata bukti bahwa kematian Vina bukanlah kecelakaan lalu lintas. Namun karena dibunuh, dengan bukti yang ada, akhirnya polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan terhadap Vina. 7 dari 8 pelaku itu divonis hukuman seumur hidup. Para tersangka yang sudah ditangkap merupakan anggota geng motor. Sementara 3 pelaku lainnya termasuk Egy sebagai otak pembunuhan tersebut kabur ke Jakarta dan masih belum tertangkap hingga saat ini. Film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata ya guys, jadi kita doakan sama-sama agar Vina tenang di alamnya. Dan semoga ketiga pelaku itu bisa segera ditemukan dan mendapatkan hukuman yang seharusnya. See you next video, bye-bye.